Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PKP Project, channel yang membahas tentang seputar dunia otomotif, terutama roda 2 tak. Nah, ini ada crankcase Wizz Air dan blok. Ini apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas yaitu tentang kompresi primer Wizz Air, terus aliran bahan bakarnya kemana, terus apa saja yang mengalir di dalam kompresi primer dan kompresi sekunder. Oke, sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang nanti jika ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share, karena kami butuh dukungan Anda, bos-bosku. Oke, kita lanjut videonya ya. Di video kali ini kita mau bahas tentang kompresi primer. Di 2 tak itu terdapat 2 kompresi, yaitu primer dan sekunder. Kenapa dinamakan primer dan kenapa dinamakan sekunder? Yang pertama, primer yaitu kompresi di mana kompresi pertama terjadi. Kok dibedakan kenapa ada primer dan sekunder? Karena di 2 tak itu terdapat 2 ruangan, yaitu ruangan crankcase dan ruangan blockhead. Istilah kasarnya gini, maksudnya ada 2, yaitu ruangan crankcase dan ruangan pembakaran. Ruangan pembakaran atau kompresi ya. Oke, di sini udah pada paham ya. Terus selanjutnya yaitu kompresi di primer yaitu ada di sini komponennya ada bearing, askrek, dan stang shaker, juga piston. Piston ini mempengaruhi juga di kompresi primer dan kompresi sekunder. Jadi semakin padat kompresi primer, maka aliran bahan bakar yang menuju ke blok silinder akan semakin cepat. Bisa dikatakan seperti itu ya, tapi itu juga ndak terlalu efektif sih untuk mendongkrak performa motor. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau ruangan crankcase-nya ini diperpadat atau bandolnya itu, askreknya itu volumenya diperbesar, maka putaran atasnya biasanya loyo. Biasanya seperti itu sih. Tapi sebaliknya. Jadi kita nggak melulu tentang kompresi primer itu harus besar terus motornya bisa laju kencang. Itu juga nggak seperti itu juga. Biasanya bawahnya kuat tapi atasnya loyo. Jadi ya banyak penyesuaian sih, tidak melulu tentang kompresi primer besar terus atasnya bisa jalan, itu juga tidak seperti itu juga. Banyak faktor yang mempengaruhi. Terus kita mau yang selanjutnya yaitu kita mau bahas kemana arah alirannya. Arah alirannya yaitu menuju ke blok. Intinya gini, masuk ke sini, intinya masuk ke sini. Masuk ke lubang transfer, intinya masuk ke sini. Nah, gimana caranya kok bisa masuk ke lubang transfer? Jadi ketika piston dari TMA menuju ke TMB, ini kan ada tekanan di sini. Di sini ada tekanan. Di sini terjadi perubahan tekanan. Bukan perubahan tekanan.
Semakin besar tekanannya karena pistonnya menuju ke TMB. Piston kan menekan ke TMB, jadi di sini lebih padat dan lubang transfer yang di sini, itu kan istilahnya buka, jadi perbedaan tekanan, maka yang terjadi adalah tekanan atau isi bahan bakar, oli dan udara itu kan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Di sini kan lebih rendah jika pistonnya menuju ke TMB, maka bahan bakar akan berpindah menuju ke ruang bakar dan terkompresikan. Ketika piston bergerak maju atau menuju ke TMA lagi, maka bahan bakar yang dari sini tadi akan terkompresikan di ruang bakar dan terjadilah ledakan busi. Maka yang terjadi adalah piston yang dari TMA tadi menuju ke TMB lagi, yaitu yang dinamakan dengan langkah usaha, yang menggerakkan askrep menuju ke gear primer atau drive gear, menuju ke sekunder atau kopling menuju ke gearbox menuju ke gear luar atau gear depan menuju ke rantai menuju ke gear belakang menuju ke roda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu kita bahas ke arah alirannya. Arah alirannya ya, ini bukan kok bahas alirannya sih, kita bahas bisa dinamakan arah alirannya sih. Jadi banyakkan orang-orang memporting banyak di sini diporting, di sini dicowak-cowak, istilahnya dicowak-cowak lah gitu. Itu pun juga kurang efektif sih menurut saya juga. Maksudnya gini, ya boleh dicowak, bener ya, itu bukan salah, tapi kita harus tahu mengkondisikan atau mengira-ngira bahwa jangan sampai gas speednya itu berkurang, banyak. Apa itu gas speed? Gas speed adalah kecepatan arah aliran. Jadi ketika bahan bakar yang terkompresikan di sini dengan cara dia tadi mencowak-cowak di bagian sini, bagian mana aja lah istilahnya, di ruangan primer sini, tanpa memikirkan atau mempertimbangkan gas speednya, maka motornya dijamin loyo, bawahnya jamin loyo wis. Terus jadi kita harus tahu kemana arah alirannya dulu. Alirannya itu diarahkan kemana, yang bener itu kemana. Jangan asal cowak, maka nanti takutnya motornya malah loyo. Diperbesar pun, dipersempit pun di sini juga ndak bagus. Ya bukan ndak bagus sih, juga ndak bagus kalau kita ndak mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Intinya seperti itu ya. Terus ini lagi kapan ketika membran buka. Ini kan satu bulu ya, satu katup ya. Istilahnya sejajar gini, beda sama RK Ninja, itu kan beda. Kalau menurut saya sendiri yaitu ketika piston menuju ke TMB, titik mati bawah,
Maka di sini kan terjadi kelenturan ya, bukan kelenturan, kevakuman di sini kok kelentur ini membrannya kevakuman di area kompresi primer ini. Maka yang terjadi yaitu membran buka. Jadi piston dari TMA titik mati atas menuju ke titik mati bawah ini kan terjadi dorongan serut gini, maka membran akan otomatis buka sini, serut buka gini, maka bahan bakar yang dari karburator menuju manifold dan masuk menuju ke ruangan sini. Nah, ketika ini membran ini tidak ada yang memerintah untuk membuka atau menutup ya. Ini membran buka karena piston menuju ke TMB karena kevakuman tadi atau dorongan dari piston tadi. Terus dia tutupnya itu hanya mengandalkan kelenturan. Hanya mengandalkan kelenturan membran saja. Ini menurut saya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Jadi pada intinya yaitu kita tidak boleh mengabaikan kompresi primer ini ya. Kompresi primer itu semua ada efek baliknya. Maksudnya gini, ada sebab ada akibatnya. Jika kita kompresi primer ini terlalu padat, maka putaran atasnya biasanya nahan atau loyo, istilahnya kurang lah. Tapi jika kompresi primer ini terlalu low, maka putaran bawahnya akan loyo juga. Jadi gimana caranya kita ngolah kompresi primer dan kompresi sekunder itu seimbang. Jadi harus pas. Begitu Mas. Oke, mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan buat kalian-kalian atau teman-teman, saudara-saudara yang belum tahu tentang bagaimana cara kerja motor 2 tak. Ya mungkin videonya cukup gini dulu aja ya. Ya nanti kita ada bahan apa lagi buat konten, teman-teman yang mau request apa, jika saya ada bahannya saya akan buatkan. Monggo teman-teman yang mau komentar silahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa beribadah. Cukup segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.